Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi kebetulan aku lagi di tempat minum di Koi ya. Jadi hari ini aku kebetulan di Galaxy Mall, jadi lagi nongkrong. Aku buat konten buat teman-teman. Nah, aku sedikit mau sharing ya. Judulnya adalah gimana pengalaman gue dulu. Gue rela ngutang sama bank, rela ngutang sama temen untuk investasi properti, karena dulu tuh gue nggak punya modal ya. Jadi ketika 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, karena modalnya kurang gitu ya kan, daripada kita jadi marketing terus ya, daripada gue jadi marketing terus, broker terus. Nah, gue mikir nih, kalau misalnya kita jadi marketing ya, contoh nih, kita jadi marketing, kita dapat komisi 2-3% guys ya. Kita cariin data, terus habis itu kita jual. Nah, jual itu misalnya closing 1M gitu, kita paling cuma dapat ya 30 juta guys ya. 30 juta ya, memang biasanya udah banyak. Dan akhirnya gue mikir, gimana seandai-andai gue jadi investornya. Nah, tapi permasalahannya gue nggak punya duit waktu itu. Nah, karena gue nggak punya duit, terus solusinya gimana waktu itu? Jadi waktu itu gue mikir-mikir, coba gue jadi investor. Nah, kan gue kan udah gue hitung nih, kalau misalnya jadi investor gue dapat data 50%. Contoh harga pasarnya 1M, belinya 500 juta. Anggap aja kejual lagi 800 lah. Untung 300 juta guys. Dengan waktu yang sama, dengan cara yang sama, dengan capek yang sama. Nah, kita sebagai marketing itu cuma dapat 3%, 30 juta sama 300 juta. Yang capek kita, yang cuan investor. Iya kan? Dan akhirnya waktu itu gue mikir gini, ya udah deh gue ngutang sama temen gue gitu. Nah, ngutang sama temen gue, jadi ada dua cara. Jadi gue ngutang sama temen gue, pinjam modal temen gue, dan juga pinjam bank. Pilihannya ada dua. Kalau pinjam bank ini kita bayar pakai bunga. Kalau misalnya tak sama temen, kita bagi hasil ya teman-teman. Kita bagi hasil nih. Jadi ada plus minus. Kalau misalnya cepet laku, ya kita untung pinjam di bank. Tapi kalau lama laku, ya kita rugi pinjam di bank karena kesusut ya, menyusut kena bunga. Kalau di investor, ya temen gua minjem, ya mungkin bagi hasilnya jangka pendek, misalnya jangka pendek cuma 300 juta gitu ya. Ya paling 50-50 contohnya, ya dia 250 ya gua 150. Jadi lebih kecil. Tapi kalau misalnya lama kejualnya, itu persentasenya juga sama, kita nggak terlalu rugi banget di waktunya, nggak rugi di bunganya ya. Jadi gue pakai dua cara itu. Pertama-tama gue cari temen gue siapa yang mau gue utangin waktu itu kan, siapa yang gue mau pinjem duitnya, ya kan gue pinjem. Karena waktu itu gue nggak punya modal, cuman gue tahu cara cari rumah murah. Jadi buat temen-temen yang pengen ikut workshopnya Miliarder Boy ya, buat teman-teman yang pengen ikut workshopnya Miliarder Boy, coba teman-teman nonton video ini sampai habis. Ini pengalaman gue pribadi. Nanti di workshop itu aku akan jelasin gimana caranya, triki-trikinya supaya kita dapat pinjaman dari teman. Nah, kira-kira siapa ya mau minjemin gue duit mungkin sampai ratusan juta, 500 sampai miliaran gitu kan? Ya, yang pertama mungkin karena mereka percaya sama gue. Yang kedua, mereka biasanya gue kasih jaminan. Nah, jaminannya ya properti yang gue beli, sebenarnya sama aja. Ya, jaminannya mereka itu ya properti yang kita beli guys. Kan sama aja. Daripada kita tawarin dia, jujur ya, daripada gue tawarin investor langsung, mau nggak kok? Ya kita cuma dapat komisi. Lebih baik kalau aku pribadi, ya aku aja sini gitu. Aku aja yang pinjem duitmu, tak bilang gitu. Aku aja yang pinjem duitmu. Tak puterin duitmu, pegang jaminannya, kan sama aja ya. Kalau kita ngasih dia data ya sertifikat, dia minta tolong kita jualin lagi, kan selesai. Kita cuma dapat 3%. Tapi kalau misalnya kita yang minjem dia, memang resikonya resikonya sama kan. Harga pasar 1M, belinya 500 juta. Terus gue pinjem duitnya dia. Kok duitmu kok 500 juta. Nanti tak kasih jaminan. Sertifikat balikin namamu aja. Nanti kontraknya kerjasama di belakang layar pokoknya. Nah, itu nanti akan aku kasih tahu caranya. Nah, sertifikatnya investor pegang atau taruh di notaris bersama, seperti itu. Terus habis itu enak juga ya. Ini enak. Ini milk tea namanya. Habis itu guys, habis itu aku
Ketika udah minjem dan berhasil presentasi dia, di waktu itu gue presentasi di Starbucks, Excelso gitu ya. Ya kayak tempat-tempat gini lah buat gue meeting gitu ya. Akhirnya dia mau modalin gue dengan cara bagi hasil. Kalau waktu itu kan bunga kan nggak bisa ya. Kalau waktu itu kan berbunga kan karena memang belum berani ya. Nanti gue akan jelasin gimana kalau minjemnya ke bank. Saat ini gue kasih jelasin pinjemnya ke investor. Nah abis itu ketika gue dikasih kepercayaan, gue cari datanya kan, sudah datanya dapet, gue transaksiin semuanya, bla 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 bla, selesai, tanda tangan di notaris. Berarti gue tanpa modal, ibaratnya gue nggak punya modal dengkul doang ya, dengkul doang gue bisa beli properti guys ya, bisa beli properti. Cuman bedanya gue ngutang aja gitu, bedanya gue ngutang sama temen gue minjem modal sama temen gue gitu. Terus habis itu setelah gue pinjam sama temen gue, ya kan, gue pinjam sama temen gue bertanggung jawab untuk jual lagi kan. Nah, gue pakai strategi, gue share ke broker-broker properti seperti Raiwest, Evermart, banyak lah broker properti, gue share ke mereka semua. Ketika gue udah share, ya kan mereka yang udah kerja. Justru abis itu gue kasih dia komisi guys. Ya, jadi brokernya itu gue kasih komisi. Nah, kita sebagai investor, kita kasih justru lempar ke broker, jangan kita yang jual, udah kita cari lagi. Dari situ gue udah cari investor lagi, modal lagi, kasih jaminan lagi gitu. Jaminannya ya properti yang dibeli itu, seperti itu. Terus habis itu gue lempar ke broker. Lah broker kan cepet kan kerjanya, kejual. Nah, dari situ kita kasih broker 30 juta, anggap aja untung 300 juta, 30 juta kasih broker. 270 juta, anggap aja biayanya 20 juta lah, biaya notaris dan lain-lain. Sisanya 250 investor 125, aku 125 bro ya. Jadi untungnya tuh lebih besar kalau misalnya kita pinjem gitu loh. Pinjem dari bank itu lebih gede lagi sebenarnya kalau lu tahu caranya. Jadi kalau misalnya gua pinjem sama temen, gua rela pinjem sama temen, itu bukan berarti resiko gua nanggung, enggak. Jadi resiko terburuk misalnya nggak kejual, temen gue juga nggak rugi karena dia dapat rumah yang nilainya 2 kali lipat daripada modal. Dia nggak rugi, dia megang aset 1M, dia modal cuma 500 juta ya. Dan gue juga nggak rugi, misalnya contoh gue investasi, gue nggak bisa jual dalam waktu yang lama, dia nggak rugi, gue nggak rugi kan. Gue nggak rugi, gue minjem duit di dia ya kan, uangnya dia kok semuanya. Gue nggak pegang duit, gue nggak modal uang doang, gue cuma modal tenaga, modal dengkul, modal skill ya kan. Dia kalau misalnya kita prestasi, anggap aja lama lah kejualnya, dia juga nggak rugi. Jadi tidak ada dirugikan karena dia belinya 50%, kecuali kita minjem 500 juta, ternyata asetnya nilainya cuma 200 juta, ya dia rugi. Tapi kan karena gue sistemnya beli rumah 50%, jadi aset 1M gue belinya 500 juta doang gitu teman-teman ya. Udah paham ya? 500 juta dia nggak rugi, makanya gue berani pinjem modal sama temen, sama bank, karena gue ngitung semuanya dari awal. Harga pasarnya 1M, maksimal gue belinya 500 juta. Kayak tadi nih, hari ini ada orang Jakarta bilang sama gue, bro, aku ada data nih daerah Jakarta, NJOP-nya tuh kurang lebih 2,5 ya, 2,5 M. Dia cuma butuh 1M doang buat pelunasan utang doang gitu. Serius, dia butuh 1M doang, beli 1M doang nih. NJOP-nya 2,5. Terus gue bilang, aku bilang sama temenku, gue kan lagi duit gue lagi pas-pasan nih, ada sih beberapa puluh juta lah. Gue bilang, aku pinjam duitmu piro, 1M. Wis tak kasih jaminan 2,5 gitu, 2,5 M. Yes bu, udah 1M siapin gitu. Gue telepon yang orang Jakarta abis itu, bro, ya bro, siap nggak? Gini, komisinya tak kasih 4% keluar, broker tak kasih 4%. Oke. Ini lagi nego-negoan, kalau emang deal aku nanti ke Jakarta. Jadi kayak gitu teman-teman. Sebenarnya sederhana, cuman memang di lapangannya teman-teman butuh skill, makanya itu aku buat kasih tahu ke teman-teman. Ya, ke teman-teman. Gimana caranya supaya teman-teman investasi properti modal dengkul bisa cuan ratusan juta, serius ya. Jadi jangan lupa ikutin tanggal 13 sampai 17 Juli 2022 teman-teman. Yuk kita beli properti nggak perlu pakai modal dengkul doang. Oke guys, kalau kayak gitu sekian dulu, ini enak banget nih. Jangan lupa ya,